Baik semuanya, kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Yang kita terima pesan Tuhan minggu ini judulnya adalah jangan meragukan kuasanya. Jangan meragukan kuasanya. Wow. Ketika kita terima pesan ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami lewat pesan Tuhan ini? Ini kan bisa jadi Tuhan seperti memberi satu pertanyaan, apakah kamu meragukan kuasaku? Dan kemudian datanglah pesan ini, jangan meragukan kuasanya. Kenapa Tuhan sampai kasih pesan ini? Karena Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat-sangat tahu keberadaan kita, Tuhan sangat-sangat tahu apa yang menjadi masalah buat umatnya. Ini kan menjadi sebuah peringatan, sebuah alarm buat kita semua. Jangan sampai begini Bapak Ibu, yang saya pahami gitu ya dari pesan ini, jangan sampai kita semua ini tidak menyadari bahwa diri kita ini sendiri sedang dalam kondisi meragukan kuasa Tuhan. Ini yang perlu kita belajar pagi hari ini. Kenapa mungkin tanpa kita sadari gitu ya, kita kemudian masuk ke dalam kondisi jadi meragukan kuasa Tuhan. Ya, cuma dengan satu masalah aja yang hari-hari ini sedang kita hadapi, bahkan di berbagai belahan dunia, ya negara-negara maju pun terdampak dengan yang namanya pandemik virus corona yang nggak habis-habisnya. Cuma dengan satu masalah itu aja. Karena apa? Karena ini kan benar-benar mengguncang negara-negara. Belum lagi kita bertanya sampai kapan ya kita hidup berdampingan dengan yang namanya virus ini. Ada yang mungkin bertahun-tahun ke depan kita akan selalu berdampingan dengan virus ini. Ada juga yang selalu berdoa, Tuhan halaukan. Ya, nggak salah kita meminta itu. Tetapi kan pastinya ada maksud-maksud Tuhan ya lewat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kadang-kadang kan orang juga mungkin bertanya, aduh sekarang aja udah masuk bulan ke-7, perekonomian ke depannya gimana ya? Terus orang-orang yang terpapar juga hari-hari ini kita dengar terus meningkat. Kapan ya kira-kira berakhirnya? Mungkin itu kan pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan ya, dan ada di dalam pikiran kita. Belum lagi kita terima dari medsos ya berita-berita, oh nanti pencegahannya harus inilah, harus makan obat inilah, harus begini, harus begitu. Wah, bikin bingung. Ketika hal itu terus terjadi, orang mulai berpikir, aduh ini kan dampaknya begitu besar, pengaruhnya begitu besar kepada kehidupan manusia ya. Cuma lewat satu namanya pandemik ini, entah itu bisnisnya, pekerjaannya, entah itu kesehatannya, entah itu tentang pergaulannya ya, entah itu tentang pengeluarannya, pendapatannya, dan banyak lagi ya. Belum lagi hubungan di dalam keluarga, suami istri dan sebagainya, itu semua terdampak ya. Nah, hal inilah yang kemudian kalau kita nggak sadar, kita terus berpikir tentang hal itu, daya tahan tubuh kita tanpa kita sadari itu lagi menurun. Daya tahan tubuhnya aja ya, ketika banyak pikiran-pikiran seperti itu terus masuk setiap hari, entah beberapa banyak. Mungkin kalau orang yang selalu aktif di WA gitu ya. Kalau saya nggak terlalu aktif di WA gitu. Saya nggak terlalu baca apa yang orang-orang kadang-kadang bagikan, karena kalau dibaca dia tambah pusing gitu ya, tambah bingung kitanya. Jadi lebih baik kita fokus kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang kan jadi dari hal-hal tersebutlah yang mungkin bisa membuat kita tidak menyadari bahwa ternyata kalau kita terus dimasuki hal-hal yang seperti itu, kita bisa berpikir jadi meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sampai kapan kok Tuhan nggak kasih pertolongan sih? Tuhan kok nggak melindungi sih? Tuhan kok nggak menjagai sih? Apalagi kan mungkin hari-hari ini orang kenyataannya gitu ya, kenyataannya ada orang yang berpikir, iya ya sekarang itu jadi semakin dekat deh sama kita. Kalau dulu kayaknya keluarga kita jauh gitu, nggak kena. Sekarang aduh keluarga kita, orang tua kita kena COVID lah dan lain sebagainya, positif begini begitu. Jadi kayaknya semakin dekat dengan diri kita. Ada yang orang berpikir seperti itu ya. Jadi semakin membuat tanpa disadari jadi takut sendiri, khawatir sendiri seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang jangan sampai terus berkelamaan ada di dalam pikiran kita, karena dengan begitu kan orang jadi mulai berpikir, khususnya juga orang percaya, mulai meragukan, mulai sanksi. Tuhan itu benar-benar nolong nggak sih? Tuhan itu benar-benar dengar doa kita nggak sih? Pagi hari saya cuma bisa dorong Bapak Ibu, mendorong dengan dorongan semangat jemaat Tuhan, kita tetap jaga hati. Kita tetap jaga pikiran kita tetap jaga iman kita, jangan sampai goyah, jangan sampai ragu, jangan kendor juga
Ya, tetap percaya pada janji Tuhan, tetap pegang firman Tuhan yang akan selalu menjadi penopang buat hidup kita. Terus bangun satu keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita harus yakin kuasa Tuhan itu nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap Allah yang dahsyat. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin membacakan kembali inti pesan Tuhan. Ini kan dikatakan begini, seolah-olah sedang berada di tempat sunyi yang rasanya sukar membayangkan bisa keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Demikian tidak sedikit orang percaya yang berada di berbagai situasi yang pelik, seperti murid-murid Yesus yang lupa bahwa mereka sedang berjalan bersama sang pembuat mukjizat yang belum lama menghadapi berbagai peristiwa ajaib bersama gurunya. Seringkali kan kita juga sebagai orang percaya ada di dalam situasi sama seperti murid-murid. Bahkan mungkin di sini dikatakan begitu mudahnya kita menertawakan para murid yang memberikan respon ragu dan bingung ketika menghadapi peristiwa pengulangan seperti yang terjadi, ya. Karena ini kan kisahnya tentang bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Beberapa ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Yesus kan memberi makan 5.000 orang. Dan itu kan kita sudah dengar kemarin, sudah dijelaskan, ya. Jadi di sini dikatakan betapa kita juga suka melangkah dalam hidup dengan penuh kegentaran dan keraguan karena takut tidak ada roti, takut akan kelangsungan masa depan apabila keadaan belum berubah, atau membayangkan hal-hal yang buruk ketika sedang menghadapi suatu kondisi fisik yang belum pulih dan lain-lain. Karena kan kemarin kita sudah dengar apa yang dibagikan oleh Bapak Gembala, ada 2 poin yang disampaikan, ditambah ada rekan-rekan yang lain. Yang pertama di sini dikatakan pahami prinsip belas kasihan Tuhan, yang kedua pahami prinsip maksudnya pahami kuasa kehadiran dan penyediaan Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendengar, nanti bisa buka juga di aplikasi RDMB atau di YouTube, ya. Nah, pagi hari ini saya mau sharingkan hal apa lagi yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan buat kita minggu ini. Yang saya renungkan begini, ketika kita dapat pesan jangan meragukan kuasanya, berarti pahami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu nggak terbatas, Bapak Ibu. Ini yang bagaimana kalau kita baca ya di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan ke-5. Di sini dikatakan begini, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Jadi apa yang dikatakan oleh murid-murid ini di ayat yang keempat, ini kan menjadi gambaran kehidupan orang percaya hari-hari ini, walaupun mungkin dengan masalah yang berbeda. Dimana ketika kita berpikir seperti mungkin ada orang percaya yang berpikir seperti itu, tanpa disadari mungkin diri kita sendiri mungkin ada di dalamnya, ya, berpikir seperti itu. Ya gimana mungkin kita yang saat ini ada di dunia ini, kemudian kita berpikir gimana ya bisa berlalu semuanya ini, ya. Gimana nanti kita bisa makan apa nanti, ya, dan lain sebagainya lah, ya, seperti itu. Nah, ini kan nggak beda jauh, ya. Jadi ketika masalah datang, biasanya, ya, kadang-kadang kan waktu masalah datang itu, selama kita masih memiliki kemampuan, selama kita masih berpikir kita bisa mengatasinya, kadang-kadang tanpa disadari kita seringkali nggak melibatkan Tuhan, ya. Seringkali kita lakukan aja, perbuat aja begini, selesai masalahnya. Mungkin karena kita punya pengalaman, kita punya keahlian, kita punya kemampuan, ya, kekuatan, mungkin dengan keuangan kita juga, kita bisa mengatasi semuanya itu. Tetapi ketika ada di dalam satu titik akhir, hasilnya mungkin enggak seperti yang kita harapkan, wah, kita mulai terpengaruh. Kadang-kadang kita langsung berpikir, Tuhan kok enggak turut campur sih? Padahal mungkin tanpa disadari kita enggak sepenuhnya libatkan Tuhan, ya, di dalam hari-hari yang kita hadapi ini. Jadi kadang-kadang ketika muncul hal itu, sebenarnya kita udah sedang ada di dalam kondisi kita lagi meragukan kuasa Tuhan. Tapi kalau dari awal kita terus berjalan, kita selalu libatkan Tuhan, ini luar biasa sekali, dahsyat sekali sebetulnya, ya. Yang namanya kekhawatiran itu pastinya akan bisa teratasi, ya. Walaupun itu ada, pasti bisa selalu teratasi, ya. Jadi kadang-kadang kan kita lebih fokus kepada masalah yang ada di hadapan kita, ya.
yang ada di hadapannya udah langsung kepikir harus berbuat apa ya. Ini otak tuh seperti langsung jalan, ya. Aduh, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Padahal kita nggak tanya dulu, Tuhan, datang dulu sama Tuhan, kita ungkapkan dulu, ya, dan lain sebagainya. Kadang orang berpikir, aduh lama dong kalau gitu, terlalu lama lah, nanti harus doa dulu, bersekutu dulu, nanti kalau Tuhan nggak jawab gimana? Orang-orang selalu berpikir kadang-kadang punya ketakutan seperti itu. Kalau kita lihat ini bagaimana kuasa Tuhan bekerja, ya. Saya katakan kan tadi kan bahwa kuasa Tuhan itu nggak terbatas, ya. Yang seringkali mungkin membuat kuasa Tuhan terbatas itu adalah karena diri kita sendiri. Kalau kita lihat ini kan bagaimana orang-orang itu 3 hari mereka ikut Tuhan, mereka benar-benar antusias dengar pengajaran Tuhan, mendengar perkataan-perkataan Tuhan, ya, tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan, tentang kebenaran, tentang Allah yang mungkin harus disembah itu Allah yang seperti apa, yang benar, ya, dan sebagainya. Jadi benar-benar ini orang-orang yang sangat-sangat rindu, ya. Walaupun kita melihat mungkin yang 5.000 kan lebih banyak. 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Tuhan melakukan mujizat yang lebih besar. Kalau ini kan nggak terlalu besar, cuma 4.000. Kita nggak menilai tentang jumlahnya. Karena kalau misalnya pada saat itu pun datang orang 10.000 di tempat yang sunyi ini di Dekapolis, Tuhan pasti sanggup melakukan mujizat, menyediakan roti. Itu yang pasti, gitu. Tapi kan di sini bagaimana orang-orang yang punya kualitas rindu, ya, rindu untuk dapat sesuatu dari Tuhan ini, sampai akhirnya saya membayangkan begini, peristiwa ini kan begitu luar biasanya, ya. Saya membayangkan roti yang dibawa oleh murid-murid ini seperti apa gitu pada waktu itu. Apakah bentuknya bulat? Apakah bentuknya mungkin seperti yang hari-hari ini kita lihat dan sebagainya gitu. Langsung dari situ saya ingat perkataan Tuhan di dalam Yohanes 6, ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca Yohanes 6 dari ayat 25 sampai 59. Ini kan tentang Yesus adalah roti hidup. Kenapa orang-orang itu bisa sampai waktu mereka sudah mengalami yang namanya mujizat itu terjadi, mereka langsung merasakan satu kepuasan. Mereka kenyang makan roti tersebut. Memang itu benar-benar roti, ya, roti yang turun benar-benar yang saya bayangkan, wah ini roti dari surga, itu seperti apa ya, turun seperti itu. Jadi kalau dari 4.000 orang ketika Yesus memerintahkan duduk di tanah, murid-murid kan pasti ngatur, ya. 12 murid ini pasti mengatur 4.000 orang ini duduknya seperti bagaimana duduk di tanah. Kemudian waktu Yesus bertanya, berapa roti yang ada padamu? 7. Ya, mungkin ada murid yang langsung taruh di depan Yesus, ya, seperti itu. Udah nggak melakukan apa-apa, nggak mengatakan, Tuhan, Engkau lakukanlah mujizat yang luar biasa, ya, untuk orang-orang di sini. Nah, itu kan tidak dilakukan oleh murid-murid. Tapi bagaimana di sini kita bisa melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas ini. Ketika mereka makan roti, Bapak Ibu coba bayangkan, ya, 7 roti kemudian dibagi oleh 12 murid, atau mungkin anggaplah 10 murid, ya, karena kan ini nggak diceritakan, jadi kita hanya mengimajinasikan. Mungkin yang 2 hanya mengawasi, yang 10 membagikan. Dari 10 ini, atau mungkin 7 orang, yang 5-nya tetap mengatur, seperti itu, bagi tugas, ibaratnya seperti itu. Dari 7 ini kemudian dibagikan, disebarkan. Orang kira-kira ambil roti, potongannya apakah dia cuma kecil? Rasanya mungkin enggak, ya, apalagi udah 3 hari nggak makan. Kalaupun ada yang bawa bekal, pasti terbatas sekali. Nggak mungkin semua orang datang ke sana bawa bekal, ya. Pasti ada yang nggak bawa, gitu. Jadi kalau saya aja, saya suka dengan yang namanya roti, suka makan roti kalau pagi hari. Misalnya kalau yang nginap di hotel, datang pertama ke tempat untuk makan, yang saya cari itu roti, bukan cari nasi, ya, dan lain sebagainya. Roti sama kopi, terus dicelupin aja roti tawar sama kopi aja, buat saya itu udah enak sekali gitu. Saya bisa makan 4-5 potong, ya. Nah, saya bayangkan ini orang-orang yang 3 hari nggak makan, ya, mungkin kalau minum juga sebatas yang ada mereka bawa, berarti cukup lapar gitu. Jadi kalau ambil misalnya begitu dibagikan, langsung dipotong, kan dipecah-pecah gitu, dipotong. Aduh, segini cukup nggak ya? Misalnya cuma 1 paket segini, cukup nggak ya?
rasanya kan mungkin aduh masih lapar, masih kurang. Mungkin ada yang ngambil lagi, ada yang nambah lagi, dan sebagainya kita nggak tahu ya. Karena kan kalau dibaca di Markus 8 ini kan setelah dikumpulkan ada 7 bako sisa potongan roti gitu kan. Artinya kan bisa kita bayangkan waktu orang mungkin motong, apakah roti itu tiba-tiba mungkin tetap aja seperti itu atau mungkin bertambah besar dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Yang pasti ini kan peristiwa yang luar biasa sekali. Saya langsung mendapat satu pelajaran lewat apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 6. Yang Yohanes 6 ayat 32 dan 33 dulu, karena ada beberapa ayat. Ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Wah, ketika saya renungkan ini, ya ternyata kenapa orang-orang pada saat itu kan waktu mereka udah makan roti, di situ kan di Markus 8 dikatakan mereka sampai kenyang. Artinya mungkin ketika orang ambil sedikit aja waktu mereka ngunyah, itu udah bikin benar-benar puas sekali. Artinya di sini bagaimana kita bisa melihat satu mukjizat yang dahsyat, roti yang turun dari sorga ya. Entah gimana cara prosesnya seperti apa, tapi itu benar-benar terjadi. Jadi kan betapa kuasa Tuhan itu kan benar-benar unlimited ya, nggak terbatas. Orang berpikir mungkin kalau murid-murid berpikir, Tuhan cuma 7 roti bisa dipakai apa? Cukup untuk apa? Kalau roti itu anggaplah mungkin kalau bundar gitu ya, sebesar ukuran pizza lah, ya, pizza ukuran medium, atau mungkin kalau ukurannya large. Saya berpikir kira-kira gimana ya orang di sana murid-murid bawa roti tersebut. Nggak mungkin kan rotinya itu besar seperti gimana, wah bawa 7 bakul gitu, enggak ya. Pasti mungkin ditaruh di dalam tas atau apalah seperti itu. Tapi bisa kemudian setelah dikumpulkan bisa jadi 7 bakul. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kan betapa kita bisa melihat, jangan sampai kita menjadi orang yang membatasi kuasa Tuhan. Tuhan ini kan cuma ada 7 roti, gimana bisa gitu. Tapi kan kita bisa melihat sendiri ya, perbuatan Tuhan ketika Tuhan mengangkat roti mengucap syukur, kemudian diperintahkan untuk dibagi-bagikan. Disitulah mujizat itu terjadi. Roti itu seperti nggak habis-habisnya waktu dipecah-pecahkan seperti itu ya. Artinya kan disinilah yang harus kita pahami, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita seringkali membatasi ketika ada masalah-masalah apa, kadang-kadang kita seringkali berusaha sebisa mungkin yang kita lakukan. Kalau udah nyerah baru datang sama Tuhan. Tapi dari sini kita mau belajar, yuk mari kita sama-sama sadar bahwa kita punya Tuhan ya. Kalau Tuhan kan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini kan di ayat yang ke-50-nya 50-51. Di sini kan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini kan luar biasa pernyataan Tuhan ini. Memang pada waktu itu yang terjadi, roti itu benar-benar roti yang benar-benar wah, nggak tahu gimana cara supaya mencukupkan 4.000 orang itu. Tapi kan maknanya kan, kalau kita tangkap makna ini, kalau kita senantiasa terus terhubung sama Tuhan, sang sumber pembuat mujizat, Tuhan yang dikatakan akulah roti hidup. Ini kan menggambarkan frasa dari 7 pernyataan Tuhan ya, I am ya. Itu kan luar biasa sekali. Jadi kita tahu sumbernya gitu, bahwa kalau kita datang sama Tuhan yang adalah sumber buat segala apa yang kita butuhkan, percayalah Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhan itu nggak pernah berkurang sedikit pun. Apalagi kan kalau kita benar-benar, ini kan roti juga kan menggambarkan apa yang kita makan hari lepas hari, asupan-asupan apa yang kita terima hari-hari ini. Roti ini kan bisa berbicara tentang firman yang seperti apa yang kita renungkan ya. Firman yang tentunya
Kalau di sini kan roti ini kan udah berbicara jelas tentang kebenaran, sesuatu yang datang dari sorga, yang adalah benar, yang memberi kehidupan yang kekal. Nah inilah yang harus kita terus terima, yang harus terus kita cari, yang harus terus kita isi di dalam kehidupan kita, supaya supaya cara pikir kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita juga sehat, ya tubuh kita pun otomatis jadi sehat. Waktu kita terus terhubung dengan Tuhan, Dia adalah roti kehidupan, ya. Dan waktu kita makan itu kan, makanya kenapa mereka bisa sampai kenyang, itu kan gambaran bahwa apa yang surga berikan itu kan pasti akan memuaskan kita semua. Jadi ini luar biasa sekali sebenarnya ketika kita dapat pesan ini. Nanti Bapak Ibu bisa renungkan kembali, ya, baca di rumah Yohanes pasal 6 ini ayat 25 sampai 59 tentang statement tentang Yesus, ya. Karena kan Yesus bilang, kalau engkau datang, engkau lapar, engkau makan roti ini, engkau tidak akan lapar, ya. Engkau minum, engkau tidak akan haus. Itu kan luar biasa, satu pernyataan Tuhan yang diberikan buat mereka. Artinya buat orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, yang bersungguh hati. Makanya kan 4.000 orang ini benar-benar mereka makan sampai kenyang, gitu ya. Benar-benar mereka dipuaskan karena mereka datang kepada Sang Sumber, ya. Ketika mereka terima yang namanya pengajaran-pengajaran Tuhan yang luar biasa, mereka benar-benar menghayati, terus menyerap, gitu. Setiap perkataan Tuhan mereka terus mau berubah cara pandang, cara pikir mereka ini. Ini kan luar biasa sekali, ya. Nah karenanya mari, yuk kita sama-sama belajar di poin pertama ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Jadi pahami kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau kita datang kepada Sang Sumber, apapun yang menjadi masalah kita, ya, datang kepada Tuhan, terus bangun hubungan dengan Tuhan, maka yang namanya keraguan akan kuasa Tuhan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, jalan keluar yang Tuhan berikan, atau cara-cara yang Tuhan mau nyatakan. Nah ini di poin kedua. Yang kedua, pahami cara Tuhan selalu menakjubkan. Cara Tuhan itu selalu menakjubkan kita, Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, cara Tuhan itu kadang-kadang sering ditambah dengan kejutan-kejutan, sering ditambah dengan surprise. Ada sesuatu yang surprise. Kenapa saya katakan surprise? Bapak Ibu kan bisa langsung tangkap 7 roti, kemudian sisanya ada 7 bakul. Itu kan surprise banget, ya. Apakah murid-murid kepikir dari cuma 7 roti yang mungkin cuma besarannya terbatas, kemudian menjadi 7 bakul sisa, gitu. Ada potongan-potongan roti yang sisa. Oh, itu surprise banget. Dan Tuhan kan lakukan banyak hal. Sebelumnya aja Tuhan udah kasih surprise sama murid-murid. Waktu Yesus berjalan di atas air, itu adalah sebuah hal yang surprise banget, gitu. Kasih kejutan buat murid-murid. Tapi murid-murid tangkapnya berbeda. Aduh, itu hantu. Padahal Tuhan mau tunjukkan kuasa Tuhan. Tuhan kasih pertolongan kepada Petrus waktu Petrus mulai tenggelam. Atau sebelumnya waktu Tuhan kasih makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu kan di akhirnya itu kan ada surprise, gitu ya. Dari 5 roti 2 ikan tersisa ada 12 bakul. Itu kan wah, hasilnya itu luar biasa, gitu. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita datang sama Sang Sumber, ketika kita terus punya keintiman sama Tuhan, segala masalah apapun, percayalah di ujungnya itu kadang-kadang nggak pernah kepikir sama kita, Tuhan suka kasih kejutan, kasih hadiah yang lain. Kita ingatkan bagaimana waktu Salomo datang sama Tuhan, terus Tuhan kan katakan, apa yang kamu minta? Tuhan, aku cuma minta hikmat, ya, untuk bagaimana aku bisa memimpin bangsa ini. Tapi kan Tuhan kemudian kasih bonus, ya. Di belakangnya itu ada bonus yang nggak pernah dipikir oleh Salomo, karena Salomo berpikir, aduh kekayaannya udah cukup. Tapi Tuhan kasih yang namanya kekayaan itu, ya. Nah di sini pun kalau kita perhatikan, ya, tentang orang-orangnya dulu, orang-orang non-Yahudi yang waktu datang cari Tuhan, ingin dengar pengajaran Tuhan, fokus mereka cuma satu, cari Yesus, ingin dengar perkataan Yesus, ingin dengar yang namanya kebenaran, ya. Nggak ada yang orang berpikir,
wah kita cari nih, ini pasti nanti mujizat yang tentang 5.000 orang ini nanti pasti terjadi juga. Mungkin ada ya beberapa orang mungkin ya. Tapi mereka nggak fokus kepada hal itunya. Mereka lebih fokus kepada perkataan Tuhannya. Apa yang Tuhan lagi mau ajarkan buat mereka. Karena mereka ini kan kebanyakan adalah orang-orang yang menyembah ya kepada Allah-Allah lain. Dan begitu dengar pengajaran Yesus ini luar biasa sekali. Jadi ketika mereka 3 hari itu kan boleh dikatakan kalau orang nggak makan nggak minum 3 hari badannya pasti lemes ya. Lemes. Tapi ini 3 hari itu tetap semangat gitu. Ya, semangat dengar pengajaran Yesus. Wah itu kan luar biasa. Sampai bagaimana kan kemarin kita dengar penjelasan tentang bagaimana hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan karena kesungguhan hati mereka gitu. Dari sini kita bisa melihat orang-orang non Yahudi ini adalah orang yang nggak pernah berpikir gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada firman Tuhan ya kan, waktu Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini mukjizat tentang Yesus memberi makan 4.000 orang ya, dengan 7 roti. Mereka enggak cari tentang mukjizatnya. Tapi ketika mereka di dalam hati mereka ini kan enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar telinga, enggak pernah timbul di dalam hati. Itu Tuhan lakukan ketika Tuhan punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Wah, buat mereka kan itu menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali. Inilah yang sangat-sangat luar biasa gitu. Beda dengan murid-murid ya. Murid-murid berpikir seperti yang apa dikatakan di Markus yang ke-8 ayat ke-4 tadi kan. Di sini dikatakan seperti ini. Murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Kadang-kadang kan mungkin murid-murid, Tuhan mungkin yang kemarin udah melakukan 5.000, bisa nggak ya kira-kira seperti melakukan lagi? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Itu menjadi pertanyaan buat kita juga ya hari-hari ini. Kalau yang lalu-lalu Tuhan udah tolong, hari ini Tuhan tolong nggak ya? Kadang-kadang kan kita suka berpikir seperti itu. Aduh Tuhan, ini waktunya nanti cuma batasnya sampai sore. Kalau nggak ada pertolongan dari Tuhan gimana ya? Dan ternyata misalnya pada saat itu nggak ada pertolongan, benar-benar nggak ada gitu. Nah orang kan langsung mulai berpikir, Tuhan kan nggak tolong saya. Nah ini yang kadang-kadang sering kali terjadi ya, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi mari kita sama-sama introspeksi bahwa kadang-kadang kan kesalahan-kesalahan itu kan dibuat bukan karena Tuhan, tapi kesalahan-kesalahan itu dibuat karena perbuatan kita sendiri. Sama seperti apa yang mungkin pada waktu itu murid-murid lakukan. Bahkan mungkin yang hari-hari kita lakukan jauh lebih buruk dari yang murid-murid lakukan pada waktu itu. Ini kan menjadi satu hal yang mengingatkan kita, jangan sampai kita menggunakan cara-cara kita sendiri. Karena kalau kita seringkali mengandalkan mungkin kekuatan kita, terus hasilnya memang seperti yang saya katakan tadi nggak sesuai, itu kan mulai muncul ya, pikiran-pikiran yang aneh-aneh kadang-kadang ya, yang kadang-kadang nggak seharusnya kita ucapkan, ini jadi kita ucapkan. Seringkali kita begitu mudah menyalahkan Tuhan, seringkali kita bersungut-sungut ya, mudah untuk bersungut-sungut. Padahal kalau kita selidiki lagi, oh iya ternyata saya itu salahnya di sini, saya itu nggak sepenuhnya mengikuti tuntunan Tuhan, saya nggak sepenuhnya mempraktekkan firman Tuhan. Nah, sampai akhirnya ya kita tersesat sendiri. Jadi di sini bagaimana kan kita bisa melihat ya, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, mereka begitu mengasihi Tuhan, mereka begitu dengar firman Tuhan. Ini kan mereka mengalami satu hal yang luar biasa, Jadi kan saya katakan tadi kejutannya itu kan bagaimana Tuhan perlihatkan kepada murid-murid ada 7 baku yang sisa. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi itu adalah satu bonus ya, bonus yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di sana, atau murid-murid juga menyaksikan seperti itu. Inilah yang pagi hari ini yang bisa sama-sama kita renungkan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembali merenungkan, baca kembali ya di dalam kisah di Markus 8 ini. Ya. Karena apa? Karena kan Yesus katakan begini di dalam Markus 8 ayat 17 sampai 21.
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Ini kan satu teguran gitu. Jadi apa yang mereka lakukan ini kan satu teguran buat murid-murid. Ini juga menjadi teguran buat kita waktu kita terima pesan ini. Jangan-jangan mungkin hari-hari ini banyak ya kita sebagai orang percaya ragu akan kuasa Tuhan. Sampai Tuhan mungkin berkata, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kenapa mungkin Tuhan izinkan pandemi ini masih belum berlalu? Masihkah kamu belum mengerti? Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat diri kita ya, termasuk saya juga. Kenapa Tuhan ini masih belum berlalu? Kenapa ini nggak beres-beres, tapi justru malah semakin membuat orang semakin khawatir seperti itu ya. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua ya, menjadi perenungan buat kita semua. Apakah mungkin hari-hari ini ada di antara kita udah mulai ragu kuasa Tuhan? Bisa pagi hari ini saya mau kuatkan Bapak Ibu, percayalah kuasa Tuhan itu enggak pernah berubah. Kuasa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Sebagaimana Tuhan menyertai Adam, sebagaimana Tuhan menyertai Nuh, menyertai Abraham, Ishak dan Yakub, menyertai Daud ya, dan juga tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab, Tuhan juga menyertai kita sampai detik ini. Karenanya mari kita tetap harus jaga semangat kita harus tetap fokus hanya kepada Tuhan, datang kepada Sang Sumber, karena Dialah roti kehidupan yang pasti akan memberikan kepuasan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.